Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadani Allah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal Qur'an litadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadira. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu, mengkaji agama Islam, dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan masih membahas tentang 10 qawaid fi tazkiyatin nafas, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Dan di sini kita temanya adalah membersihkan jiwa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kita perlu tahu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah tabaraka wa ta'ala min ad-du'a." Tidak ada hal yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berdoa. Makanya masyaallah, doa ini kan meminta. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tuh benci sekali orang-orang kalau ada manusia meminta kepada selain Allah. Mintanya kepada wali fulan wala allan yang sudah meninggal, yang tidak bisa mendengarkan apa-apa. Allah tuh marah sekali. Ada orang-orang yang meminta kepada patung, ada orang-orang yang meminta kepada semisal pohon-pohon dan sebagainya. Allah nggak suka itu. Karena ibadah yang paling tinggi di sisi Allah tuh berdoa. Maka apa? Mintalah kepada Allah SWT. Semua minta kepada Allah. Kondisi kita sulit, minta kepada Allah. Kondisi kita senang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang paling tinggi, ya, ibadah meminta kepada Allah. Salat, dari awal salat itu sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari istiftahnya saja sudah kita katakan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah jauhkanlah saya dari kesalahan-kesalahan saya, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini kan kita minta sama Allah. Di akhir tasyahud sebelum salam doa lagi kepada Allah. Makanya hatta ba'da salam kita doa lagi kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah ampunkanlah saya. Semua permintaan kita kepada Allah. Kita memang mau nggak mau ya minta kepada Allah. Makanya disebutkan, masya Allah, ana sudah sampaikan kalau nggak salah di sini juga beberapa pertemuan yang lalu, ketika awal baiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita mau nggak mau kalau mau mensucikan jiwa kita, libatkan Allah. Makanya antum kalau punya pasangan yang na'udzubillah susah diatur, libatkan Allah, sebut nama Allah. Punya anak yang sulit diatur, libat nama Allah. Nah, minta tolong kepada Allah, nasihati, sebut nama Allah. Kalau orang-orang beriman, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum meminta kondisi hati kita bisa suci, hati istri kita bisa suci, hati anak-anak kita bisa suci dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kondisi kita berdoa kepada Allah, di dalam itu terdapat iftikar, kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak, iftikar. Kita ini butuh kepada Allah. Sikap lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita ini merasa kita ini cukup dan tidak membutuhkan Allah. Allah murka. Makanya kita kalau minta kepada manusia, manusia kesal. Tapi kalau Allah, kita minta terus kepada Allah, Allah akan senang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai, Allah marah. Karena Allah kaya, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berdoa itu ada hati yang luluh, ada hati yang betul-betul lemah, dan kita mengakui akan kekuatannya Allah dan akan kayanya Allah dan akan kemampuan Allah mengkayakan seorang hamba. Kalau seandainya itu semua bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nggak usah jauh-jauh, orang musyrik saja
kapan meminta dikabulkan sama Allah, padahal mintanya kepada Tuhan selain Allah. Tapi dia meminta nih, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Enggak mungkin Allah diamkan. Allah kasih apa yang mereka minta berupa harta-harta dan sebagainya. Padahal mereka ini minta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Apalagi kalau yang minta adalah hambanya Allah yang sujud kepada Allah SWT. Makanya ana sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah semua, minta kepada Allah untuk mensucikan jiwa kita. Apalagi rezeki. Rezeki nih Allah Akbar. Orang kafir aja dikasih makan sama Allah, masa orang muslim enggak? Kita harus sadar betul gitu. Jadi nggak usah takut hijrah gitu. Aduh, nanti kalau ana tinggalkan pekerjaan ana yang lama, ana bisa apa? Ini sering ana sampaikan, kalau mereka-mereka yang nggak pernah sujud untuk Allah dikasih rezeki sama Allah, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi kita yang sujud. Sama, tapi bedanya apa? Orang-orang kafir ini tidak meminta kepada Allah untuk disucikan jiwanya. Kapan mereka minta, dikabulkan. Kalau seandainya mereka berharap minta petunjuk sebagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ingin membersihkan jiwanya. Dia itu ingin mencari kebenaran. Dan kisah Salman Al-Farisi antum bisa baca kisah yang ajaib, panjang ceritanya. Dia dulunya adalah orang Persia, penyembah api, Ubadun Nar, dari orang-orang yang menyembah api. Persia ma'ruf, yang sekarang ini keyakinan mereka ini adalah keyakinan Syiah. Ini rata-rata dari sana, Majus, orang-orang Majusi. Taib, Salman Al-Farisi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala dia berusaha mencari kebenaran. Apakah Allah cuma diam enggak mengabulkan permintaan Salman? La, Allah kabulkan. Padahal Tuhan dia api, gitu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu memiliki pengaruh besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Apapun kebaikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah disebutkan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala, beliau memberikan wasiat untuk muridnya Abdul Qasim Al-Maghribi. Apa kata beliau? Ad-du'a miftah kulli khair. Doa adalah pintu gerbang besar untuk segala kebaikan. Maka semua kebaikan yang kita inginkan, yang kita harapkan, baik kebaikan dunia ataupun akhirat, minta kepada Allah SWT. Dunia apakah boleh kita minta? Boleh. Loh, tidak usah jauh-jauh. Insyaallah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu itu punya banyak anak, hartanya melimpah ruah. Anas ibn Malik, cucunya dan anaknya jumlah total itu sampai 100-an. Masih hidup Anas ibn Malik. Dan kebunnya Anas ibn Malik itu bisa panen yang normalnya setahun sekali, tapi kalau Anas ibn Malik bisa 2 kali setahun. Jadi subur betul. Kenapa? Karena doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apa? Dunia dan akhirat. Apa doa Anas bin Malik? Ini antum juga bisa hafalkan, Pak, Masya Allah. Doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik ketika itu Ummu Sulaim ibunya datang ke Nabi kita SAW. Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuk. Ya Rasulullah, ini Anas, dia jadikan pembantu engkau. Enggak usah sungkan-sungkan, perintahkan apa yang kau mau, perintahkan untuk Anas, dia akan kerjakan. Jadi rela jadi pembantu, Masya Allah. Sekarang mana ada yang seperti itu, Masya Allah. Khadimun Nabi SAW, pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Doanya Nabi, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas ibn Malik, wa waladahu, perbanyaklah anaknya Anas ibn Malik, wa barik lahu fima ataitahu, dan berkahilah apa yang kau kasih untuk dia. Jadi permintaan yang pertama, perbanyak harta, perbanyak anak, berkah. Banyak anak tak berkah, pening bala. Anaknya Allahu Akbar, disuruh sholat tak mau, disuruh baca Quran tak mau, Ramadan tak mau puasa. La haula wala quwwata illa billah. Pening malah kita. Tapi kalau seandainya banyak anak, banyak istilahnya banyak berkah, wallahi alazim, kenikmatan mana lagi yang kita dustakan? Itu nikmat besar. Punya cuma 1 anak tapi berbakti. La haula wala quwwata illa billah. Nikmat betul.
Sama, harta banyak, tapi kalau seandainya tidak berkah, apa artinya? Untuk apa kita? Makanya mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semuanya, kondisi dunia dan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kita kepada Allah, karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allahu Samad. Allah sebagai tumpuan bagi hamba-hambanya. Tumpuan kita ini Allah. Minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan sungkan. Kalau ana minta sama antum, ana ya pasti sungkan lah, dan ana enggak mau. Bahkan ancamannya berat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumil qiyamati wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin. Seorang nih hobi minta-minta, dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tengkorak, enggak ada daging, sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji untuk mengabulkan doa orang-orang yang mau minta kepada Allah. Ingat, syaratnya itu mau minta kita kepada Allah. Jadi kalau hati kita nih kok kayaknya kotor betul ya, hijrah awalnya semangat, tiba-tiba futur. Dan bahkan ada ikhwah itu, insyaallah ya, masih muda dia nih, ya dulu dekat sama anak. Jadi awal hijrah nampak di masjid, tunggu nggak nyampe sebulan, hilang lagi dia. Anak nanya sama ikhwah yang lain, mana fulan? Ustaz udah pacaran lagi dia tuh. Anak sampai kaget, lah. Tapi kemarin kayak semangat betul, nggak tahu anak. Akhirnya ketika diputusin pacarnya, ke masjid lagi dia. Ke masjid lagi, masya Allah, anak bilang masya Allah, gimana tuh, sehat Ustaz, gini. Habis itu nggak nyampe sebulan, hilang lagi. Ini kejadian ini di Pramuli, masya Allah, di Pramuli. Anak nanya, loh, itu kemarin mana lagi, kok nggak nampak lagi? Ustaz, udah gitulah dia balik lagi kayak dulunya. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata para ulama? Seseorang itu ketika dia nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah, berat. Bagi kalau antum mau di atas kesucian jiwa, ini tantangannya berat. Antum diomongin sama fulan, diomongin sama alan, antum nggak akan bisa suci jiwanya sampai kita yang minta kepada Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, mintalah kepada Allah, astajib lakum, niscaya saya akan kabulkan untuk kalian. Ini kata Allah. Minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum berada di atas sunnah, agama Islam multazim gitu ya, iltizam ini bis sunnah, wallahi berat, wallahi alazim berat. Antum mau dakwah gimana, pasti ada tantangan. Antum mengatakan al-haq sebagai hak, pasti tantangannya banyak sekali. Antum mengatakan batil sebagai hal yang batil, tantangannya banyak sekali. Makanya kalau kita ini nggak bisa menyesuaikan jiwa kita dengan kotornya fitnah akhir zaman, kebawa kotor jiwa kita, keikut kawan-kawan, minimal nggak mau berbicara tentang hal apa kebenaran, bawaannya takut gitu. Makanya insya Allah ada ucapan para ulama, kulil haqqa walau kana murra, ucapkanlah hal yang baik walaupun apa pahit. Nah, mengucapkan hal yang baik ini termasuk langkah-langkah kita untuk menjaga kesucian jiwa kita. Jadi kita nggak mau berkawan dengan fulan wala allan dan sebagainya, karena memang kotor. Kalau kita ikuti terus gitu ya, akan terbawa dengan suasana. Na'udzubillah. Makanya kita tuh harus sadar betul, kalau seandainya kita kok sulit sekali istiqomah, terus minta kepada Allah. Mungkin porsi doanya nggak banyak, porsi mintanya kepada Allah nggak besar, ya jarang doa, tapi harapannya tinggi sekali. Kayak ada ucapan dulu orang, hidup muda foya-foya, mati masuk surga. Ini gimana gitu loh, harapannya tinggi, tapi lalai di dunia, nggak mau minta kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, berharap masuk surga. Ini kotor jiwanya. Jadi cuman angan-angan, al-amal, angan-angan tok belakang. Nah, kalau Umar bin Khattab kebalikannya. Umar bin Khattab, masya Allah,
Beliau nggak pentingkan dikabulkan doanya Umar. Yang beliau pentingkan tuh gimana Umar tetap konsisten berdoa walaupun belum dikabulkan, tapi Umar yakin dikabulkan nanti. Makanya ada ucapan Umar bin Khattab, beliau mengatakan inilah ahmilu hamal ijabati. Sesungguhnya saya tidak pentingkan apakah doa saya dikabulkan oleh Allah ataukah tidak saat ini. Saya berdoa, kalau Allah belum kabulkan saat itu pula, saya nggak penting bagi saya. Apa kata beliau? Walakin hammad doa. Yang penting bagi saya bagaimana saya terus konsisten berdoa kepada Allah. Jadi antum kalau mau perhatikan keberhasilan seorang itu bukan dari lihat hasilnya tapi prosesnya. Prosesnya. Fa idza ulhimtud du'a, kalau saya dikasih ilham petunjuk oleh Allah untuk bisa konsisten berdoa, fa innal ijabata ma'ahu. Sesungguhnya dikabulkannya doa itu tepat bersamaan doa itu. Jadi sebagaimana saya berdoa, aslinya saya sudah dikabulkan, cuman ditunda sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikabulkan, dikabulkan. Pasti, pasti. Kenapa? Karena kaidahnya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janji-janjinya. Kalau manusia ngasih janji itu bisa ingkar. Oh, nanti saya ini itu bisa ingkar. Tapi kalau Allah la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan mengingkari janjinya. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Jadi yang penting itu berdoa kepada Allah, minta disucikan. Prosesnya saja. Susah. Jadi yang penting doa terus walaupun belum dikabulkan, nyantai aja. Ambil contoh. Ada orang-orang tuh ujung-ujungnya tinggalkan proses karena tidak mendapatkan hasilnya. Kalau saatnya proses itu tetap dikerjakan, hasil akan datang. Ambil contoh, ada seseorang, nggak usah jauh-jauh, gini aja. Kita mengembangkan sekarang ini kan platform dakwah tuh banyak ya, bisa sosial media, baik YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Kita berharap semisal dakwah kita itu bisa berkembang di mana-mana. Ada visi, ada misi. Visi kita tuh gimana pengikut kita ini bisa mendengarkan dakwah di mana-mana, mau di ujung timur bumi sampai di ujung barat bumi. Mereka ini banyak mendengarkan dakwah sunnah semisal. Tapi apa prosesnya? Mungkin kita posting dakwah sekian, satu hari sekian, mungkin sekian. Tapi apa? Harus konsisten. Tapi ada orang, kayaknya ini susah dakwah di sini. Kayaknya nggak berkembang. Udahlah, nggak lagi dakwah di sosial media. Selesai. Wallah rugi. Kalau dia konsisten, dia ini posting, ada masa meledak nanti. Cuman dia karena kondisi sudahlah kayaknya dakwah di sini susah, ngabisin fulus misalnya, ngabisin capek aja dan sebagainya. Akhirnya sudah dia tinggalkan. Orang yang matanya cuman dunia tok isinya gitu ya, dia konsisten dengan kondisi itu. Bahkan ada istilah mereka tuh yang penting posting, apapun yang penting posting, apapun yang faedah nggak faedah yang penting posting. Itu mereka kejar gitu. Itu yang berharapnya dunia. Lah gimana yang akhirat? Jadi yang penting tuh proses, bukan hasilnya. Nah, kalau kita berdoa, yang penting tuh kita angkat tangannya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Jawabannya pasti sudah disiapkan oleh Allah. Cuman waktunya ditunda. Ada masanya lah. Kan gini kata para ulama, nggak mungkin lah kita kalau meminta kepada Allah langsung dikasih, karena kita belum siap jiwanya. Tapi antum pengen punya banyak anak, sengaja Allah nggak kasih dulu semisal. Kenapa? Karena anak satu aja masih kayak gitu. Berdoa semisal apalagi punya harta yang banyak, mungkin sengaja Allah nggak kasih. Kenapa? Punya harta yang kita miliki saja saat ini nggak bisa kita gunakan di jalan Allah SWT. Gimana Allah kasih lebih? Makanya ada proses gitu loh. Proses dalam berdoa kepada Allah SWT. Anda ambil contoh, telur ayam itu ada proses untuk dieram. Dia selama beberapa hari dieram baru netas. Kalau seandainya kita mau berharap telur itu langsung menetas satu hari, asli netasnya itu bukan jadi ayam, jadi telur ceplok kan gitu. Kenapa?
Karena kita nggak sabar sama proses. Kita nggak bisa nunggu proses itu. Nah, di sini juga sama. Ya Allah, ana berdoa kepada Engkau ya Allah agar hati saya bisa dibersihkan, agar saya jadi orang soleh taat kepada Allah. Kenapa fitnah ini terus besar? Kenapa fitnah-fitnah dunia ini terus datang kepada saya? Sabar. Minta terus kepada Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Apalagi Masya Allah, ternyata ada doa khusus agar jiwa kita bisa disucikan oleh Allah. Jadi kita ini jadi orang soleh gitu, taat. Dan orang soleh itu bisa dilihat dari wajahnya. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan innar rajula la yura hatta yuzkar innallaha tabaraka wa ta'ala. Hatta ada seorang hamba, dia kalau seandainya idza ru'u, inna min ibadillah, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, idza ru'u, kalau dia dilihat wajahnya, dzikirullah, orang-orang tuh ingat Allah, itu ada. Saking solehnya dia, saking jiwa itu bersih. Jadi kita kalau lihat wajah dia, itu senang, Masya Allah. Bahkan kita semangat untuk beribadah kepada Allah, saking solehnya dia, saking jiwa itu bersih. Ada orang kayak gitu. Anak punya kawan, Masya Allah. Jadi dulu ketika mondok, ini anak yang soleh betul, tapi dengan cacat yang ada dalam diri kawan anak ini. Dulu dia kakak kelas anak, lebih tua dari anak, nggak naik kelas. Ya karena keterbatasan, dia itu ada cacatnya. Telinga dia itu harus pakai pendengar itu dulu, dan dia bukan orang yang kaya. Jadi ketika dulu kami mondok di Solo, dia pakai alat pendengar. Kalau nggak pakai, guru dia nggak dengar apa kata ustadznya. Kacamata juga itu tebal sekali. Nah dulu ketika masuk pondok dia nggak pakai itu. Akhirnya dia nggak dengar apa kata ustadznya. Dan kalau dia ngomong tuh agak susah kita paham gitu. Harus betul-betul dengar gitu. Tapi Masya Allah ya, dulu memang anaknya ini karena ya sedikit diejek gitu ya. Akhirnya dia tertekan jiwanya, kasihan. Kayak anak tuh deket betul sama dia nih, deket betul. Abang anak sama dia ini bertiga aja terus, karena dia nggak ada kawannya. Jadi akhirnya anak sama abang anak berkawan sama dia, deket gitu. Anak lihat Masya Allah ya, ketika awalnya dia nggak naik kelas, habis itu dia sekelas sama anak. Dia kelasnya abang Anas nih, habis itu sekelas sama anak. Anak kalau lihat wajah dia tuh, entah kenapa anak tuh kok luluh gitu. Saking semangatnya dia. Sholat subuh nih, dia yang pertama di dalam soft awal sholat, yang sempurna tubuhnya, yang bisa mendengarkan telinganya itu nggak datang, tapi dia yang cacat telinganya, yang matanya itu rabun, dia datang duluan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ana rasa memang ini jiwanya memang bersih dia nih. Dan sekarang Masya Allah udah tamat dari LIPI ya sekarang, Alhamdulillah udah selesai, udah lama setahun. Itu kalau baca Quran Pak, wallahil adzim, baca Quran itu bagus Pak. Nadanya itu kalau dia ngomong kita susah paham padahal, tapi kalau dia baca Quran bagus, kayak musyari bacaannya, nadanya itu anak seneng sama dia. Anak rasa memang jiwa dia itu bersih, memang taat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada doa Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita panjatkan. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan untuk jiwa saya ya Allah, rasa takutnya kepada Engkau. Orang-orang ini yang dengan sempurna tubuh dia susah menerima panggilan Allah, bukan karena dia itu cacat, bukan, karena jiwanya nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kepada Allah, ati nafsi taqwaha, ya Allah kasih ketakwaan untuk jiwa saya, sehingga jiwa saya itu bisa takut kepada Engkau. Kalau udah Allah perintahkan, tunduk kepada Allah SWT. Jadi soleh, betul-betul soleh, punya ilmu diamalkan, punya ilmu didakwahkan, diajak orang-orang lain yang masih awam. Itu ambisi dia. Wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah jiwa saya, anta khairu man zakkaha, Engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa saya ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau pemilik jiwa saya ya Allah, dan Engkau adalah tuannya hati saya.
bersihkanlah jiwa saya ya Allah, Engkau yang jaga. Makanya doa ini antum ucapkanlah, hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mudah untuk jadi orang yang saleh, mudah jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa ini kata Syekh Abdul Razak terdapat isyarat dan peringatan bahwa sucinya jiwa kita itu di tangan Allah, biyadillah, semua tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta keistiqomahan agar hatinya teguh di atas sunnah, di atas agama Islam, doanya tadi apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hati saya di atas agama Engkau ya Allah. Wallahi alazim, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah melenceng. Loh, ini Nabi firmankan, laula, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, laqad kita terkanu ilaihim syai'an qalila, engkau akan condong sedikit kepada mereka. Tapi Allah selalu jaga. Bayangkan kalau Allah enggak jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah habis. Karena Nabi enggak bisa apa-apa, Nabi manusia. Makanya hatta jin, kita ini kan punya jin qarin. Jin qarin Nabi kita SAW, apa kata beliau? Ma minkum illa waqad ukila alaihi qarinun minal jin. Tidaklah ada salah seorang manusia kecuali pasti dikasih oleh Allah jin qarinnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, gimana dengan kondisi engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, saya juga ada jin qarinnya. Illa annallaha anani alaih, tapi Allah bantu saya, Allah bantu saya. Fa aslam, akhirnya dia masuk apa? Islam. Fala ya'murni illa bi khair, maka dia tidak memerintahkan kepada saya kecuali hal-hal yang baik. Makanya Nabi taat betul. Siapa yang bantu? Allah. Allah yang bantu. Lah kita, jin qarin kita ini enggak tahu kita masuk Islam atau enggak. Kali masih kafir. Akhirnya ya Allah, kalau maksiat tuh pengen sekali maksiat kepada Allah SWT. Ya karena ada jin qarin kita yang ngasih was-was untuk kita, al-waswasil khannas, yang selalu memberikan was-was kepada manusia. Tapi kalau kita mengingat Allah, kita berdoa kepada Allah SWT, khannas, dia akan menghilang. Terus wallahi syaitan itu akan terus membisikkan manusia dalam dada manusia, akhirnya terbetik untuk hal-hal yang buruk. Makanya Allah firmankan, balillahu yuzakki man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwa orang yang Allah kehendaki. Makanya Allah berfirman, masyaallah, walaula fadlullah, kalau bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala alaikum, untuk kalian, wa rahmatuh, kalau bukan karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, ma zaka minkum min ahad, tidak ada hatinya yang saleh dari kalian, enggak akan ada yang saleh dari kita, hatinya pasti kotor semuanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah yang membersihkan jiwa orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau kita minta kepada Allah, Allah berkehendak, Allah akan apa? Bersihkan jiwa kita. Makanya jiwa Umar bin Khattab bisa suci sebabnya doa. Doa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini 'indak, ya Allah, jadikanlah Islam ini mulia dengan sebab satu orang dari dua orang yang kau cintai. Siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Yang kedua apa? Abu Jahal. Ternyata Allah SWT lebih cinta Umar bin Khattab dibandingkan Abu Jahal. Padahal dua-duanya ini dulunya itu memusuhi Islam, tapi Umar bin Khattab lebih Allah cintai. Akhirnya apa? Umar bin Khattab bersih jiwanya. Padahal masuk Islam itu setelah mukulin saudarinya dan habis apa? Nampar iparnya. Itu habis masuk Islam. Bayangkan, habis zalimin orang masuk Islam. Siapa yang berkehendak itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau sampai berbusa pun orang nasihatin kita, kalau Allah enggak ingin jiwa kita bersih, gak akan bisa.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah." Kalau orang udah dijadikan oleh Allah sebagai orang menyimpang, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa ngasih dia petunjuk. Tak akan bisa. Kalau Allah udah inginkan mau 1000 doktor pun, apalagi cuman LCMA, 1000 doktor nasihatin nih orang sampai berbusa-busa, dia nggak akan bisa dia terima. Kalau Allah nggak apa? Kalau Allah memang nggak mau. Orang istrinya nasihatin, tetangganya nasihatin, seluruh Indonesia nasihatin, memperingatkan dia dari sebuah keharaman. Disampaikan ini haram. Qala Allah kada wa kada, qala Rasul kada wa kada, qala al-atibba, dokter mengatakan ini dan itu. Dibuang itu semua. Mau 1000 ustadz pun, 1000 dokter pun nasihatin ini orang, gak akan mau denger dia. Kenapa? Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau Allah udah inginkan dia menyimpang, gak akan ada yang bisa memberikan ini petunjuk. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau ini gak akan bisa menjadikan jiwa seorang itu menjadi bersih. Engkau gak bisa menjadikan orang ini mengikuti hidayah, gak akan bisa. Engkau wahai Muhammad gak akan ada kekuasaan untuk itu. Tapi apa kata Allah? Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi yang memberikan petunjuk hanyalah Allah. Yang membersihkan jiwa seorang itu hanyalah Allah. Makanya betul lah, sadaqah Rasulullah SAW. Rasul itu jujur. Mau dinasihatin berkali-kali pun dia akan berusaha mencari celah untuk apa? Untuk menyimpang. Dinasihatin A, dia akan nyari rukhsah, akan nyari keringanan. Gimana kalau seandainya yang haram dia bisa legalkan? Ini na'udzubillah, susah sekali. Makanya kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab, yanqulu ma'ana turab. Beliau ikut memindahkan tanah bersama kami. Jadi beliau ikut capek dalam perang Ahzab. Walaqad warat turabu bayadha batnihi, sampai tanah itu mengotori perut beliau yang putih. Jadi beliau itu putih sekali. Perutnya putih, wajahnya putih. Wajahnya Nabi SAW itu kal qamar yatala'la, seperti bulan yang bersinar, bulan purnama bersinar. Masya Allah. Kalau kita ini bukan bulan purnama yang bersinar, jangan bulan purnama, bulan sabit kali. Kalau bulan purnama pun apa, ketutup sama apa, gerhana. Saking hitamnya wajah kita, nggak taat kepada Allah. Ada orang-orang sehitam-hitamnya orang tapi taat, nampak anwarut ta'ah, wajah-wajah ketaatan itu nampak. Jadi cahaya itu bukan dilihat dari fisiknya yang putih, bukan. Putih orang nampak, jiwa itu hitam, bisa kelihatan. Tapi orang istilahnya hatta Bilal Ibn Rabah, dengan kita tahu kondisi seperti itu, orang tuh mengatakan ya wajahnya beliau ini munawir, bercahaya, Masya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu wajahnya putih bersinar, nampak ketaatan. Perutnya beliau sama, bahkan beliau kalau sujud ya, Masya Allah, beliau kalau sujud Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dibuka tangan beliau. Apa kata para sahabat? Hatta yura bayadu ibtaihi, kita tuh bisa lihat ketiak beliau tuh putih sekali. Saking bersih Nabi kita SAW, fisik, jasadan, waruhan. Jasadnya bersih, rohnya juga bersih. Ini manusia yang ada di atas muka bumi yang paling afdal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allahumma jama'a ma'hu fi jannatin na'im. Ya Allah, kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa kata Al-Barra Ibn Azib? Walaqad warat turabu bayada batnihi. Beliau itu sampai ngangkat tanah itu, putihnya perut Nabi itu ketutupan sama tanah, sama pasir. Wa huwa yaqul, ketika beliau memindahkan tanah, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, laula anta, kalau bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina,
kami nggak akan mendapatkan hidayah Islam. Wala tasaddaqna, dan kami nggak akan bisa rajin bersedekah. Wala shallaina, dan kami nggak akan bisa sholat. Wallahil adzim, kita kalau jauh dari hidayah, bakhil, susah sedekah, kedua ketiga susah untuk sholat, bisa jadi petunjuk Allah nggak datang untuk kita. Allah nggak dekat dengan kita, Allah nggak senang dengan kita. Na'udzubillah. Makanya sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah sadar nih, kalau mau jadi orang soleh, kalau mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, kita mau nggak mau harus bergerak dalam urusan berdoa. Cepat kita berdoa. Jangan sampai kita tunda-tunda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Anda mau sampaikan beberapa hal kapan doa itu dikabulkan. Ini kalau bisa antum perhatikan betul waktu-waktu istijabatid doa, waktu-waktu doa kita dikabulkan. Wallahi azim. Antum di luar waktu ijabah doa, atau minta kepada Allah dikabulkan, apalagi kalau di waktu yang mustajab. Ana yakin insyaallah Subhanahu wa taala doa kita akan dikabulkan. Baik, disebutkan oleh para ulama yang pertama Lailatul Qadar. Berdoa di malam Lailatul Qadar ini mustajab. Makanya kalau sudah di 10 malam terakhir Ramadan, jangan kita malas berdoa, apalagi di bulan Ramadan kita ini. Masih awal Ramadan, nanti insya Allah kita akan masuk ke pertengahan dan nanti terakhir di akhir Ramadan. Ini malam Lailatul Qadar tuh turun di situ. Tapi kapan? Wallah alam nggak tahu. Tapi yang pasti kata Nabi kita Muhammad SAW, taharru Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Cari. Nah, doa di saat itu, di malam itu mustajab. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu sebuah malam adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha. Apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Qal, apa kata Nabi kita sallallahu quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau menerima kesalahan hamba-hamba Engkau ya Allah. Fa'fu anni ya Allah, maka ampunkanlah seluruh kesalahan saya. Ini Lailatul Qadar jangan disia-siakan, apalagi Masya Allah ya. Ini sering ana sampaikan, hampir tiap tahun ana sampaikan. Lailatul Qadar ini antum jangan main tebak-tebakan. Ada sebagian orang, oh ini nampaknya ini malam 23 ini. Oh ini nampak malam 25. Enggak. Oh ini hujan, berarti hujan ini enggak Lailatul Qadar. Di zaman Nabi pernah malam Lailatul Qadar itu malam genap, bukan malam ganjil. Pernah juga ketika hujan. Pernah. Hatta Nabi kita Muhammad SAW ini sujud basah wajah Nabi. Itu Lailatul Qadar. Nabi sholat di masjid ketika itu lagi hujan. Ternyata itu Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar ini tidak bisa main tebak-tebakan. Oh malam 23, malam 25, malam 25. Enggak, jangan. Porsinya semuanya harus sama. Malam 21 sampai malam terakhir, semua harus sama porsinya. Taib, ana ambil contoh, kalau kita ingin menyedekahkan uang kita, semisal anggaplah, taib, ana berusaha ingin sedekah 1 juta di malam Lailatul Qadar. Antum jangan main tebak-tebakan. Oh malam 27 saja lah, insya Allah ini malam yang paling tepat Lailatul Qadar. Akhirnya sedekah 1 juta meleset, nggak kena, rugi gitu. Terus gimana solusinya? Solusinya Allahu Akbar, pecah. 1 juta pecah 10, berarti satu malam berapa? 100.000, pasti kena. Antum jangan lihat kecilnya 100.000, tapi lihat besarnya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Anda ambil contoh 100.000 ya, 100.000. Allah firmankan Lailatul Qadri khairun minal fishar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa hari? Kalikan 30, berarti berapa? 30.000 hari.
Kita sedekah satu malam 100.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar kalikan 30.000. Berapa? 3M. 3M. Jadi seakan-akan kita 1000 bulan atau 83 tahun, tiap malamnya kita sedekah terus, sedekah terus, sedekah terus, sedekah terus. Ini bisa mengalahkan sedekah orang yang harta yang paling kayanya 3M setahun. Tahun depan 3M lagi, tahun depan 3M lagi, tahun depan 3M lagi. Ya wajar. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ada dua abang beradik masuk Islam di waktu yang sama, di hadapan Nabi kita SAW, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ternyata abangnya dan adiknya ini ikut jihad. Abangnya meninggal, mati syahid. Adiknya masih hidup. Dan ternyata Allah kasih umur sampai tahun depan baru meninggal. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW melihat kedua-duanya ini masuk surga. Tapi yang duluan masuk surga bukan abang yang mati syahid, tapi siapa? Adiknya yang mati di atas kasurnya. Penasaran sahabat ini, kenapa yang duluan yang bukan mati syahid? Ketika Nabi SAW ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ra'aitu kadza wa kadza, aku mimpi ini dan mimpi itu, dan ternyata aku melihat yang duluan masuk surga itu adalah abangnya, adiknya yang Allah tunda kematiannya. Tapi mati di atas apa? Kasur. Bukankah abangnya mati syahid? Kenapa dia diakhirkan? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Alam yudrik Ramadan. Bukankah adiknya yang meninggal setahun setelahnya dia mendapatkan bulan Ramadan setelahnya? Loh ya iyalah, kalau bulan Ramadan didapatkan, dapat Lailatul Qadar, seakan-akan Allah kasih nyawa kita sekali lagi 83 tahun. Kalau seandainya kita hidup nih, kita sekarang siapa umur kita sampai 83 tahun? Umur 4 Nabi itu 60 sampai berapa? 70. Lewat 70 itu ada tapi sedikit. Ini 83 tahun semuanya taat, semuanya ketaatan, semuanya ibadah, sedekah tiap malam, sedekah tiap malam. Ya wajar. Makanya wasiat ana Pak, wallahil adzim, antum jangan lihat kecilnya 100.000, tapi lihat besarnya dilipat gandakan oleh Allah. Antum sedekah 1 juta, ternyata bukan malam itu Lailatul Qadar, rugi antum. Makanya ada kata para ulama, kerja cerdas bukan kerja keras. Dalam Islam juga sama. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, ini sama kayak Nabi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah amalan yang berkesinambungan. Malam 21 sedekah, 22 sedekah, 23 sedekah, 24 sedekah, 25 sedekah, 26 sedekah, sampai akhir semua sedekah. Semua sedekah. Wa in qalla, walaupun apa? Sedikit. Tapi dilipat gandakan dapat Lailatul Qadar. Makanya kata para ulama, jaring setiap malam, jaring. Jadi porsi ibadah malam 21 itu sama sampai terakhir. Nah, masalahnya kita ini malam Lailatul Qadar ini malam lebih baik daripada 1000 bulan atau 30.000 malam. Dosa-dosa diampunkan. Manusia ini lebih tertarik dengan diskon harga dibandingkan diskon apa? Dosa. Ana saksi untuk itu, Pak. Ana lihat kondisi tahun 2020. Sholat tarawih pertama kali di mana? Di rumah. Sholat tarawih di rumah, nggak boleh di masjid karena apa? Social distancing, harus jaga jarak gitu. Dan bahkan al-masajid tughlaq, masjid-masjid itu ditutup. Tapi yang ajibnya waktu itu anak-anak sakit, anak perlu beli obat malam-malam. Keluarlah anak, Pak. Ada di Pramuka itu namanya jalannya Jalan Padat Karya. Ini tahun 2020 Pak, masa pandemi. Pas anak keluar, ya Allah Akbar. Ini manusia kumpul semua. Waktu itu lagi menjamur toko baju namanya Serba 35.000 di sana. Jadi kami ke sini, anak ke sana, berangkat nih Pak yang mau beli obat, padat betul jalan, ya Allah Akbar. Mereka kemana? Nggak tarawihan. Nggak ada Mbak, Masya Allah. Anda nggak tahu, ini orang-orang awam ini dari zaman ke zaman, mereka ini lebih tertarik dengan diskon apa? Harga. Mereka tertipu, Pak. Masjid ini kalau udah mulai apa? Awal Ramadan itu full sampai ke belakang. Tapi pas di akhir Ramadan apa? Sepi. Mungkin dulu sampai hatta pasang tenda. Saking fullnya masjid.
akhir Ramadan jangankan pasang tenda, masjid pun cuma berapa soft. Ini terjadi di mana-mana. Jadi Lailatul Qadar itu jangan antum sia-siakan, apalagi terutama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa itu kapan? Fi jawfil lail, di tengah malam. Wa huwa fi waqti sahar, di waktu sahur. Terutama sepertiga malam terakhir, apalagi di waktu sahur. Oke, waktu sahur itu bukan waktunya kita ini tidur. Ada orang sahur jam 2, jam 4 sebelum subuh tidur. Ini kebalik. Waktu sahur itu ditunda, maka waktu sahur itu diakhirkan. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yazalun nasu bi khair. Orang-orang itu akan terus dalam kondisi baik, ma'ajjalul fitr wa akharu suhur. Selama mereka ini mempersegerakan buka puasa dan menunda waktu sahur. Dan habis waktu sahur itu, dan sebelum subuh waktu sahur, apa kata Allah? Orang-orang bertakwa wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, meminta kepada Allah jiwanya yang kotor dibersihkan, istighfar. Kan kata Nabi kita Muhammad wa in istaghfara wa taba wa raja sukila qalbu. Kalau jiwa kita udah kotor tapi kita beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, sukila qalbu, Allah bersihkan lagi jiwanya. Syaratnya apa? Minta kepada Allah SWT. Apalagi minta istighfar di waktu sahur, apalagi sepertiga malam terakhir ini, masya Allah semua kebaikan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah ini turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah SWT? Man yad'uni astajib lakum. Yang mau berdoa kepada saya, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiya. Yang mau minta, aku kasih. Wa man yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Dan orang yang mau beristighfar, aku ampunkan dosa-dosanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dubur shalawatil maktubat. Berdoa di akhir solat. Wallahu alam. Ini khilaf para ulama, apakah setelah solat atau setelah salam atau sebelum salam. Dan dua-duanya boleh. Sebelum salam antum berdoa, setelah salam juga antum berdoa. Jadi kalau antum mau berdoa setelah salam, antum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, antum zikir. Habis zikir antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa habis salat enggak perlu, kata para ulama, angkat tangan. Tapi kalau sebelum salat na'am. Tapi berdoa setelah salat enggak ada masalah. Dan sebelum salam juga sama. Makanya doa sebelum salam itu kan ada banyak. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini pertama. Wasiat Nabi untuk Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga bisa. Dan doa-doa yang lain. Habis salam juga bisa. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya Rasulullah, ketika itu Nabi ditanya oleh Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah, ayud du'ai asma', kapan doa itu lebih didengarkan oleh Allah dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau katakan jawful lailil akhir, doa yang dipanjatkan di malam terakhir. Yang kedua wa dubur shalawatil maktubat, dan setelah doa setelah sholat-sholat yang wajib. 5 waktu ini kita panjatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, kapan lagi doa kita minta kepada Allah, terutama untuk mensucikan jiwa kita, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat, minta kepada Allah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan ditolak doa seorang hamba antara adzan dan iqamat. Minta kepada Allah, angkat tangan kita. Kondisi hajat-hajat kita, istri-istri kita, anak-anak kita, tetangga kita yang mungkin mereka ini tidak di atas agama Islam atau tidak sesuai syariat Islam, kita minta kepada Allah agar memberikan mereka apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Kemudian kapan lagi disebutkan oleh para ulama adalah sa'ah yaumul Jum'ah, salah satu waktu di hari Jumat.
Dan ini disebutkan oleh Nabi kita SAW ba'dal asr. Ini hari Jumat nih. Ba'dal asr nanti jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan inna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat ada 12 jam. Beliau katakan fiha sa'ah, di hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiqu 'abdun muslim, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah SWT di waktu itu, bertepatan di waktu itu, kecuali illa atahu iya, kecuali Allah akan kasih apa yang dia minta untuk hamba-hamba tersebut. Kapan itu? Ba'dal asar, kata Nabi. Panjatkan doa habis asar. Makanya dulu kami ketika hatta santri-santri di kami, masya Allah, di pondok kami itu ba'dal asar hari Jumat semua santri ngangkat tangannya minta kepada Allah. Ya tanyakan aja apa yang mereka minta gitu. Ya keistiqomahan. Makanya santri-santri itu istiqomah. Kenapa? Beda sama awam. Mereka ini dekat betul sama Allah. Entah kenapa memang jiwa mereka ini memang jiwa-jiwa apa ya? Memang jiwa-jiwa orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam. Jadi mereka minta istiqomah dan sebagainya. Rata-rata orang-orang istiqomah itu yang rajin doa. Santri ini kan nggak semuanya baik. Ada mungkin yang perlu bimbingan, perlu arahan masih dan sebagainya. Anda bisa bedakan mana yang istiqomah, mana yang kurang istiqomah. Yang istiqomah itu yang banyak doanya. Yang kurang istiqomah, yang kurang doanya. Itu dia. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kemudian kapan lagi doa dikabulkan? Inna syurbi zamzam, ketika minum air apa? Zamzam. Jadi air zam-zam itu salah satu sebab kita dikabulkan doa. Makanya usahakan Pak, ibu-ibu juga beli air zam-zam. Beli air zam-zam. Dan setahu anak di sini banyak yang jual lah. Apalagi di Jabodetabek ini kayaknya nggak mungkin nggak ada yang jual. Kalaupun ini ya beli aja online. Anak nyetok itu selalu di rumah. Memang minta kepada Allah SWT dengan melalui wasilah air zam-zam. Karena air zam-zam disebutkan ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu memiliki khasiat doa itu dikabulkan ketika dia itu diminum air zam-zam. Jadi dikabulkan doa kita. Ada salah satu ulama, masya Allah, Al-Zahabi, ingin berharap seperti Ibn Hajar dalam urusan hadis. Jadi Al-Zahabi berdoa kepada Allah dengan air zam-zam tadi, masya Allah, agar bisa menjadi ulama hadis seperti Ibn Hajar. Betul. Az-Zahabi menjadi ulama besar sebagaimana Ibn Hajar jadi ulama besar. Caranya apa? Minum air zam-zam. Setelahnya As-Suyuti minum air zam-zam agar bisa menjadi ulama hadis sebagaimana siapa? Sebagaimana Az-Zahabi rahimahumullah, agar menjadi ulama besar. Makanya air zam-zam ini penting. Minta kepada Allah SWT. Makanya kalau lagi umrah banyak-banyak minum air zam-zam. Dan minum air zam-zam ini bukan cuma minum tok bismillah selesai. Doa, minta sama Allah SWT. Bismillah, antum minta semua kepada Allah, habis itu minum. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi stoklah Pak air zam-zam. Tapi jangan air zam-zam yang palsu. Rupanya apa cuman casingnya doang air zam-zam. Faedah dalamnya apa? Air keran. Bukannya dikabulkan doanya, ditolak doanya mungkin. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Ini sekarang banyak penipuan-penipuan air zam-zam aslina. Hatta bisa-bisanya ya. Anak kemarin kan, ini baru kemarin kejadian. Anak buka puasa sama asatidah di kantor. Jadi buka puasa tuh pakai tumurul qasim, kurma sukari qasim. Kita tahu kurma sukari qasim itu kan tebel-tebel, legit gitu ya, masya Allah, lembut dan sebagainya. Jadi di pondok tuh banyak kurma Pak, masya Allah. Dia dikasih-kasih lah. Kami tuh beda Pak. Asatidah tuh senang tuh sama kurma sukari qasim dibandingkan kurma Mesir. Hatta kurma mejolnya gitu ya. Kami lebih senang kurma sukari qasim gitu. Jadi semua asatidah rata-rata. Tapi ada kami dapat kurma qasim gitu. Bungkusnya kurma qasim yang hijau itu. Ini kan kalau aslinya kan gede-gede, masya Allah, lembut dan sebagainya. Pas dibuka kurma Mesir. Kurma Mesir.
Kurma pun dipalsukan, ya Allah Akbar, bisa dipalsukan. Kurma, madu juga sama, zam-zam apalagi, Pak, nggak ketahuan. Tinggal beli botol sebagaimana botol zam-zam, dikasih bungkus-bungkus zam-zam, sudah. Makanya kalau yang paling amanah cari di Saudi, nitip sama jamaah umroh. Kalau enggak ya di sini yang cari antum ikhwan-ikhwan yang sudah amanah, sudah. Itu air zam-zam, beli Mbak, kalau bisa memang beli. Dan anak-anak kalau kapan sakit demam gitu ya, anak kasih air zam-zam, nggak lama, nggak usah sampai ke rumah sakit kecuali udah parah betul ya. Kalau anak parah betul sudah 3 hari semisal nggak sembuh-sembuh, anak bawa ke rumah sakit. Kalau enggak anak kasih air zam-zam, madu, sudah. Biasanya nggak lama itu, demam gitu ya udah selesai. Jadi air zam-zam ini penting Mbak. Air zam-zam itu penting untuk apa? Untuk kita semua. Dan khasiatnya Masya Allah. Anda nggak tahu, udah cerita belum sama antum ya? Abiana itu Pak pernah divonis sama dokter. Itu Anda masih ingat tahun 2019. Kaki Abiana itu bengkak betul. Berobatlah ke salah satu rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit rujukan perusahaan yang Abiana kerja di situ. Apa kata dokternya? Ngomong ke Umi Ana, Bu, suami ibu ini nggak lama lagi hidupnya. Kaget lah. Ini Umi Ana yang cerita ke Ana. Umurnya cuma 4 bulan lagi. Dikasih obat A, obat B, obat C, semuanya. Akhirnya Masya Allah bingung. Ana dikabarkan sama Umi Ana, nah doa anak untuk bapak. Ini soalnya sudah divonis sama dokter 4 bulan lagi. Yang bingung kan Masya Allah. Udah nih, udah mau runtuh gitu Pak, udah bingung kan itu, udah bingung. Akhirnya Ana sama abang Ana sama adik Ana buat grup. Kami bersaudara buat grup sendiri, Abi Ana nggak tahu. Ana buat grup, Ana nasihatin semuanya, banyak doa, banyak ini sebagainya, sudah. Akhirnya Abi Ana nggak minum kimia, nggak ada minum kimia, fokus sama habatus sauda, kurma, zam-zam, madu. 4 ini, zam-zam, kurma, habatus sauda, madu. 4 ini sampai sekarang nggak konsumsi. Pak, alhamdulillah dari tahun 2019 divonis sampai tahun 2025 masih hidup sekarang, Masya Allah. Masih hidup. Kimia tadi obat tadi udah bengkak betul Pak, nggak dipakai sama dia dari dokter tadi. Padahal rumah sakit kita tahu, rumah sakit ini rumah sakit tenar juga di Palembang. Nggak diminum sama dia, nggak mau. Sudah. Banyak fokus di doanya saja, karena takut stres bawaannya. Jadi memang berharap pada Allah SWT. Tadi air zam-zam tadi termasuk bagus Pak. Sekarang masih kuat kok. Kalau umroh sama kami nih, yang paling kuat tawafnya itu tawaf sunnah aja ya Abiana, dibandingkan kami jalan tuh udah pegel-pegel, tapi ada masih jalan, masih bisa. Jadi fisik itu, kekuatan itu bukan dari fisik kita belakang, enggak, tapi dari taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya kata para ulama adalah inda siyahid dika. Ketika ayam berkokok ini panjatkan doa. Kenapa? Karena di situ malaikat ngumpul. Wallah ajib. Shadaqa Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, idza sami'tum siyahad dika, kalau kalian mendengar kokokan ayam, fas'alullaha min fadlih, maka mintalah keutamaan dari Allah SWT. Minta rezeki dari Allah, rezeki ilmu, rezeki anak, rezeki harta, rezeki istri yang salihah. Minta. Fas'alullaha min fadlih, minta apapun kepada Allah SWT. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka. Karena ayam berkokok lagi melihat apa? Malaikat. Pak, wallahil adzim, malaikat ayam itu buta, dia rabun matanya di waktu senja. Anak itu punya ayam tuh dulu banyak sampai 20-an ayam kampung. Anak pelihara ayam kampung. Karena di pondok itu kan sama santri lah ya. Kami nangkap ayam mana itu ya di waktu maghrib, di waktu malam, gampang nangkepnya karena dia itu rabun, buta dia. Makanya ada tadi rabun apa? Rabun ayam. Tapi ternyata Masya Allah ya, serabun-rabunnya ayam di malam hari, dia masih berkokok di jam 11, jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam, 3 malam, hatta subuhnya. Itu kenapa mereka berkokok? Melihat malaikat. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fas'alullaha min fadli. Maka mintalah keutamaan dari Allah SWT ketika itu.
saking terangnya malaikat, saking cahaya malaikat itu terang sekali. Padahal buta ayam itu di waktu itu. Gampang nangkap ayam di waktu itulah. Tapi ternyata mereka berkokok. Anda sudah tahu Pak, ayam itu berkokok jam berapa? Sebelum jam 12, jam 11 sudah berkokok mereka. Dan ini hadis Nabi kita sallallahu yang sering sampaikan, kalau waktu maghrib tahan anak kalian karena yang nyebar apa? Syaitan. Kalau udah masuk larut malam, biarkan anak kalian keluar karena yang nyebar siapa? Malaikat. Di jam 11 tuh udah ayam berkokok itu. Makanya ketika ayam berkokok, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Apakah dari hadis ini kita diperintahkan untuk melihara ayam? Enggak. Enggak. Oh, kalau begitu meliharalah ayam. Atau ada yang mengatakan sunnahnya melihara apa? Ayam. Enggak. Melihara ayam itu mubah. Iktina ad-dijaja awdik itu bukan sunnah, mubah saja, mubah. Jadi seperti itu. Jadi inda siyahidika. Kemudian yang berikutnya adalah inda sujud. Ketika sujud kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Minta. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru fihi du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyak doa. Jadi masalahnya kaum muslimin ini mau sujud pun susah. Gimana mau minta sama Allah? Sujud pun cepatnya, na'udzubillah. Sujud itu kalau bisa agak dilamakan. Minta semuanya. Ustaz, gimana kalau kami ini nggak bisa bahasa Arab? Bolehkah bahasa Indonesia? Wallahu alam boleh. Dan ini fatwa banyak para ulama, hatta asatidah kita di negara kita. Ustaz Syafiq Basalama, Ustaz Badrus Salam, Ustaz Firanda, Ustaz Khalid Basalama, mereka semua antum tanyaannya fatwa-fatwa mereka, cari di Google YouTube, semua keluar mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Beda Pak antara doa sama zikir. Zikir ini tauqifi. Kalau antum ganti pakai bahasa Indonesia, batal salat antum. Tapi kalau doa ini boleh pakai bahasa Indonesia. Contoh, Allahu Akbar, antum ganti Allah Maha Besar, batal salat antum. Karena ini zikir tauqifi. Baca Al-Fatihah tauqifi, baca surat pendek tauqifi, antum ganti pakai bahasa Indonesia pasti batal. Tapi kalau doa beda, karena nggak semua orang bisa bahasa apa? Arab. Nggak semua orang bisa bahasa Arab. Jadi Allah bisa semua bahasa. Semua bahasa Allah bisa, hatta bahasa dusun pun Allah bisa. Allah tahu. Maka apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Kemudian yang berikutnya adalah inda wuqu'il musibah. Ketika kena musibah. Wallahi musibah ini itu momen yang paling tepat kita meminta kepada Allah. Ini secara umum. Antum tahu Masya Allah, ada salah seorang sahabiat, dan ini Ummu Salamah, nikah sama laki-laki yang Masya Allah kalau bisa dibilang tuh mendekati perfect, mendekati sempurna, dengan kondisi akhlaknya Abu Salamah yang baik kepada istrinya, tidak pernah memukul istrinya, mendidik istrinya, ngayomin istrinya. Ummu Salamah jatuh cinta betul sama Abu Salamah, saking baiknya Abu Salamah. Meninggal qaddarallah, meninggal radhiyallahu taala anhu. Ketika meninggal, apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha? Ayyu baitin khairun min Abi Salamah. Suami mana lagi, laki-laki mana lagi yang lebih baik dibandingkan Abi Salamah? Tapi apa kata Ummu Salamah? Aku mengingat sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang muslim kena sebuah musibah, fayaqul, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik, dan Allah kasih pahala untuk dia. Jadi Allah kasih pahala, dan kedua Allah kasih ganti yang lebih baik. Minta kepada Allah. Taib, Ummu Salamah pun minta suami yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Masya Allah. Yang datang siapa? Rasul. Ummu Salamah ini cemburu besar. Ummu Salamah
Cemburunya besar. Makanya Abu Salamah istrinya cuma satu. Kayak kalau kita istri cuma satu, tidak apa-apa lah. Karena Ummu Salamah pun juga kayak gitu. Ketika Abu Salamah, akhirnya apa kata Abu Salamah? Ya Rasulullah, inni ghayur. Aku wanita pencemburu. Kayaknya nggak bisa kalau banyak istri-istri engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Amal ghirah. Adapun kecemburuan engkau, aku minta kepada Allah semoga Allah hilangkan kecemburuan engkau yang berlebih. Nabi doa, Nabi minta SAW. Akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah. Bisa. Ummu Salamah hidup bersama Hafsah, bersama Aisyah, bersama Sofia, bersama Saud dan sebagainya. Bisa Nabi kita Muhammad SAW ngayomi itu semua. Dan ternyata Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Maka berdoalah ketika kena musibah. Kemudian yang berikutnya adalah kata para ulama, doa orang tua untuk anaknya. Ini mustajab. Makanya Pak Antum ya, ini anak sering sampaikan, kalau anak antum bebalnya na'udzubillah, nakalnya na'udzubillah, jangan malah dimarahin dengan antum ucapkan dengan ucapan yang nggak baik. Bodoh kamu nak. Ini terucap, ada bahasa kami itu, bahasa dusun kami, bukan bodoh ucapannya, tapi buyan. Astagfirullahaladzim. Anaknya betul salah, anaknya nakal, anaknya dibilang apa? Buyan kau nak. Ya betul lah. Jadi susah untuk dinasihatin. Ini doanya mustajab. Gimana anak mau suci jiwanya? Gimana anak mau bersih jiwanya? Gimana anak mau tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau didoakan yang buruk? Apa susahnya kita doakan yang baik? Hadakallah, Allah yahdik. Nah, marah-marah biasa. Panggil anak itu, sini nak, sini. Boleh kayak gitu? Nggak boleh kan? Kadang-kadang anak kita ini lupa, Pak. Kadang-kadang lupa. Nanti kalau datang kawannya ini nggak sengaja, bukannya sholat dia, tapi ngobrol. Kadang-kadang gitu. Ya namanya anak-anak. Panggil. Boleh kayak gitu sholat? Sini. Sentilek tangannya, tak sudah. Allah yahdi. Allah yahdi. Semoga Allah kasih hidayah. Itu tumbuh dia nanti di atas ibadah kepada Allah. Ini orang tua, astagfirullahaladzim, kamu nakal betul. Ya nakal nih ininya. Karena doa orang tua itu mustajab. Syina ma baina, kita mau atau nggak mau mustajab. Apalagi orang tua ini, kalau anak itu nakal, pertama dia orang tua, kemudian yang kedua dia dizalimin. Mustajab lah pasti. Apa kata Nabi kita SAW? Salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan terus untuk mereka. La turat, yang enggak akan ditolak oleh Allah SWT. Yang pertama da'watul madlum, doa orang yang dizalimin. Orang tua dikabulkan doanya. Yang kedua dia dizalimin, ya pasti mustajab. Jangan ngomong nak kamu ini nakal kali gitu. Nakal betul, nakal nian, enggak boleh. Jangan. Tinggalkan ucapan-ucapan itu. Itu yang perlu kita ketahui. Dan juga dakwatul musafir. Musafir ini penting, Pak. Minta sama Allah. Apalagi kayak ana nih sering safar kan, dan ana rasakan, Pak, Masya Allah ya. Dalam safar kita ini ana terus minta kepada Allah kekuatan, taufik dari Allah SWT. Kalau enggak ya tumbang juga kita. Tapi minta terus kepada Allah. Minta terus kemudahan kepada Allah SWT. Dan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang terakhir kata para ulama adalah ad-du'a indal marid. Doa yang dipanjatkan ketika jenguk orang sakit. Itu mustajab. Ketika kita menjenguk mereka mustajab. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza hadartumul marid, kalau kalian sedang menjenguk orang yang sedang sakit, faqulu khairan, maka ucapkanlah hal-hal yang baik saja, jangan ucapkan hal-hal yang buruk. Nanti orang yang sakit ngeluh, ya Allah, anak ini sakit, ya fulan, anak ini sakit udah lama, udah kayaknya nggak sembuh-sembuh. Antum sampaikan lah, Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkan engkau. Bentar lagi
Kesembuhan akan datang insyaallah. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Dan ternyata yang namanya orang-orang yang sakit itu banyak malaikat lagi ngumpul. Nah, malaikat nih mengaminkan. Kalau soalnya kita ngomong hal yang buruk, hatta yang sakitnya gitu, itu jangan sampai mengucapkan hal-hal yang buruk. Makanya kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Allah syafaqallah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Ini kita ucapkan 7 kali. Kata Nabi SAW, tidaklah doa ini diucapkan 7 kali kecuali insyaallah akan sembuh. Jadi kita datang, ya fulan, la ba'sa tahurun insyaallah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Sampai 7 kali. Itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan antum juga bisa berdoa dengan untuk diri antum di saat itu. Makanya ana sama asatidah itu, kalau ada yang sakit, ikhwah, kami jenguk, kami datang. Kenapa? Berharap doa kami apa dikabulkan oleh Allah. Momen mustajabud dakwah. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu pasti mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Nah, di saat itu banyak apa? Para malaikat yang turun untuk di sekitar orang-orang yang sedang apa? Sakit. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Itu kaidah yang kedua, adalah kita mensucikan jiwa kita agar menjadi orang-orang yang soleh dan wanita-wanita yang salihah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Baik, yang berikutnya insyaallah kaidah yang ketiga akan ana bahas tentang Al-Qur'an Al-Karim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Insyaallah bulan depan insyaallah kalau bisa Pak ya. Insyaallah. Ini kaidah yang ketiga. Jadi ada banyak, ada 10 kaidah. Tapi insyaallah nanti yang berikutnya kaidah keempat, kelima, setelahnya ini berikutnya insyaallah. Tapi ada nggak pertanyaan? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Sampai jam berapa kita sini? Nah, tafadhol. Ya, tafadhol. Hidup. Yang masih? Oh, nah. Allah alam, mana tahu. Doa, apakah boleh meminta doa kepada orang tua yang masih Kristen? Anda tidak tahu, Allah alam. Apakah mereka ini mustajabud dakwah atau enggak? Anda tidak tahu. Nanti coba Anda cari, insyaallah bulan depan. Fadhil yang lain silakan. Kalau nggak ada, anak bahas sedikit nih kaidah ketiga. Bahas aja lagi Pak ya. Kaidah ketiga, kita lanjut sedikit. Enak. Kalau ada pertanyaan. Baik. Kaidah yang ketiga disebut oleh Syekh Abdul Razak adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ini sumber dari kesucian jiwa kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin." Allah telah memberikan nikmat untuk orang-orang beriman. Iz ba'atha fihim rasulan. Nikmat apa itu? Allah utus untuk kita seorang rasul. Nikmat yang paling besar yang ana rasakan saat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai rasul untuk kita semua. Itu nikmat besar. Dan ana rasakan sampai detik ini, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW berdakwah, bekasnya sampai detik ini. Dan ana rasakan kalau bukan sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahtadaina, kita nggak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa fokusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naslu alaihim ayatihi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Akhirnya bahwa yuzakkihim, dengan ayat-ayat tadi yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW bisa menjadi jiwa kita tuh bersih, suci. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mana Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajarkan Alkitab dan juga Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah Sunnah. Jadi fokus Nabi itu Al-Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Walhamdulillah.
Dan sampai detik ini kita merasakan, Masya Allah, bisa dekat dengan masjid, bisa membaca Al-Quran, bisa normal untuk dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Itu gara-gara apa? Sebabnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada ucapan Ibn Abbas, dan ini ucapan yang bagus sekali. Kalau mau dijamin istiqamah, dekat dengan Quran. Ibn Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana. Allah jamin untuk orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Pedoman hidupnya Al-Quran, bukan yang lain, bukan Pak Fulan wala Pak Allan, enggak. Pedomannya qala Allah, qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Alla yadilla fid dunya, dia tidak akan menyimpang di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia enggak akan apa? Binasa sengsara di akhirat. Mana dalilnya? Ibn Abbas baca setelahnya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya berupa Al-Quran Karim, fala yadhill, maka dia tidak akan menyimpang, wa la yashqa, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Jadi kayaknya kalau orang udah nggak dekat dengan Al-Quran, ya sudah, dia akan mudah untuk menyimpang. Ada ustadz kita, Masya Allah, beliau mengatakan para ulama ketika fokus membaca kitab manusia, kitab ulama yang lain, dia akan sulit istiqomah, kecuali dia harus juga membaca Al-Quran Al-Karim. Makanya Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, ini sering ana sampaikan, Pak, beliau itu gunakan waktu beliau qadha gitu loh, wirdun yaumi, wirid beliau sehari-hari itu beliau qadha sebelum beliau safar, dan ini bagus sekali, Pak, Masya Allah. Jadi tetap istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau bersih, mau jadi orang soleh yang konsisten gitu, dekat dengan Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang nasihat-nasihat dari Rabb kalian, dari Allah, dalam bentuk Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an ini minal Fatihah ila Nas, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua itu nasihat dari Allah. Qad ja'atkum mau'izah, telah datang nasihat dari Allah SWT, wa syifa'un lima fi sudur, yang mana nasihat ini adalah penyembuh untuk yang di hati kita, penyembuh hati kita, Masya Allah. Obatnya tadi Quran, nasihat dari Allah SWT, wa hudan, dan dia adalah petunjuk, wa rahmah lil mu'minin, dan dia adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Quran Al-Karim. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan fal Qur'anu huwa syifa'ut tam, yang namanya Al-Quran adalah kesembuhan yang sempurna, min jami'il adwa, dari semua penyakit, al-qalbiyah, penyakit hati, wal badaniyah, penyakit tubuh. Pak, banyak orang tuh dapat petunjuk ketika mereka dekat dengan Quran, dan banyak mereka ini sembuh dengan ruqyah. Wallahil azim, demam ruqyah, banyak yang sembuh, Pak. Walaupun kita nggak mengingkari, tetap berobat ke dokter tetap. Tapi pertama kita bacakan dulu Quran, itu pertama yang syar'i. Habis itu bawa ke dokter, nggak ada masalah. Wa adwa'id dunya wal akhirah. Dan Al-Quran Al-Karim adalah obat untuk penyakit di dunia dan juga di akhirat. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Makanya orang-orang beriman itu nggak mungkin dia nggak baca Quran. Mustahil. Kalau iman dia sempurna ya gitu. Quran itu bukan cuma pajangan, bukan cuma koleksi. Mustahil. Pasti dia baca Quran. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang Allah cintai, mereka-mereka yang Allah kasih Alkitab untuk mereka. Allah kasih Al-Quran, Alkitab untuk kita. Apa kata Allah? Yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran Al-Karim dengan sebaik-baiknya tilawah, dengan sebagus-bagusnya tilawah. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bi. Itulah mereka orang beriman. Kalau beriman mau nggak mau harus baca Quran. Kalau nggak mau baca Quran, sulit untuk istiqamah di atas iman. Kenapa? Jiwanya kotor. Yang membersihkan jiwa kita ya tadi Al-Quran Al-Karim. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, fokus mereka itu gimana mereka bisa mempelajari isi Quran.
Bahkan disebutkan dalam ucapan Ibn Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin. Dulu kami belajar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pelajarin dulu 10 ayat. Jadi mereka belajar setiap 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Lam yujawizhunna. Mereka enggak akan lebih 10 ayat tadi. Pokoknya 10 ayat. Sampai kapan? Hatta ya'rifa ma'aniyahunna. Sampai dipelajari isi makna-maknanya. Wal 'amala bihinna, dan mengamalkan isi ayat-ayatnya. Makanya kalau kata para ulama, kalau mau mudah menghafal Quran dan sulit lupa, caranya dua. Antum hafalkan itu dengan metode paham terjemahan. Santri kami sering anak sampaikan, antum bisa bahasa Arab. Antum kalau mau kuat hafalan Qurannya, caranya tadi nggak usah sampai 1 halaman full gitu, atau 2 halaman 1 lembar, nggak usah. Mulailah dari anggaplah 3 ayat, 4 ayat, maksimal 10 ayat. Tapi gimana caranya? Hatta ya'rifa ma'aniyahunna. Pelajarin makna terjemahannya, isi tafsirnya, pelajarin apa yang Allah inginkan di situ. Setelahnya apa? Wal amala bihinna, amalkan. Ana yakin kalau udah dipelajari dan diamalkan, sulit untuk dilupakan, sulit untuk lupa. Dan ini memang betul kaidah menghafal Quran itu seperti itu. Pelajari maknanya. Jadi hafal itu bukan cuma ngafal. Ada sebagian orang belajar matematika yang dihafal rumus itu cuma dihafal tok gitu, tapi nggak paham, nggak akan bisa juga selesai, nggak akan ngerti juga dia. Jadi apa? Pahami, amalkan. Makanya apa kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, beliau katakan innama nazal al-Quran liyu'mala bihi. Al-Quran itu turun untuk manusia agar diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Dan ternyata sekarang orang fokusnya sama qiraatnya doang, sama tajwidnya doang, sama tahsinnya doang, amalnya enggak. Sekarang nih kata Fudail Ibn Iyad itu gitu. Padahal Fudail Ibn Iyad itu ulama salaf kita zaman dulu. Di zaman itu sudah terjadi orang tuh cuma fokusnya dengan bagusnya bacaan Quran, amalnya enggak. Maka kata beliau, Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dibaca tok gitu, enggak. Maka harus kita pelajari dengan cara apa? Amalkan. Betul-betul harus diamalkan Al-Quran Al-Karim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga orang-orang itu Allah akan muliakan kalau dia ini dekat dengan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat banyak kaum ketika mereka dekat dengan Quran, wa yadh'u bihi akharin, dan mereka akan direndahkan oleh Allah ketika jauh dari Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup, Pak. Anda tunggu sampai 5 menit insyaallah. Kalau nggak ada kita tutup. Dan fadl. Surat apa, Pak? Iya. Dia terkena sihir. Kalau meninggal apakah dia kena apa? Sahir. Oh, syahid. Oh, wallahu a'lam. Kalau orang kena sihir kan itu orang sakit kan gitu. Apakah masuk kategori dia ini syahid? Anda enggak pernah jumpai teks itu. Enggak punya, Anda enggak tahu nasnya, tapi bisa jadi ada karena Anda enggak tahu. Allah a'lam bishawab. Coba ana cek dulu ya. Taib. Ini ulama mengatakan di Islam Web
yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan fa innana lam nakif ala ma yufidu anna al-mashhura syahid. Kami tidak pernah menjumpai satupun teks yang memberikan faidah bahwasanya orang yang mati kena sihir jadi dikategorikan syahid. Jadi nggak ada nasnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Allah alam tidak tahu. Gitu. Ini kata beliau. Walakin al-maqtul zulman addahu ahlul ilm syuhada. Tapi secara umum orang yang terbunuh secara zalim, secara terzalimin, maka dikatakan sebagai apa? Mati syahid. Tapi kalau secara teks masyhur yang dikasih kena sihir, apakah dia mati syahid? Allah a'lam. Ini kata beliau. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini syahid. Mati syahid. Dan ini yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi katakan ketika di atas gunung Uhud, Nabi katakan, ihda ya Uhud, wahai Uhud, tenang kau, tenang. Fa inna 'alaika rasulun wa siddiqun wa syahidan. Di atas engkau ini ada satu orang rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang mati syahid, Umar bin Khattab dan juga siapa? Utsman ibn Affan. Dan betul dua-duanya ini meninggal dalam kondisi apa? Terbunuh dizalimin. Dengan cara Umar bin Khattab sholat subuh, baca surat Yusuf, ditusuk, syahid. Maqtul zulman, dibunuh secara kezaliman. Tapi kalau untuk secara spesifik gitu ya, orang yang mati karena sihir secara kena sihir itu dikatakan sebagai mati syahid. Allah alam, kata beliau, kita nggak pernah jumpain teks itu. Jadi seperti itu Pak. Allah alam. Fadhal yang silahkan. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid juga mengatakan hal yang sama. Lam nakif ala dalilin aw naqlin. Kami tidak pernah jumpai satupun dalil atau penukilan para ulama ba'dal bahath, setelah kami cari dengan pencarian yang panjang sekali, yadullu ala fadli man mata bisir, yang menunjukkan sebagai dalil bahwasanya orang yang meninggal karena mati terkena sihir memiliki keutamaan. Tidak ada. Illa annal mashhur, kecuali orang yang kena sihir, in sabara ala balwahu, kalau dia sabar atas musibahnya, kana lahu ajru sabirin, dia hanya mendapatkan pahala orang-orang yang apa? Sabar, tapi bukan yang mati syahid. Jadi seperti itu. Itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Allah a'lam bishawab. Fadl, yang lain kalau ada. Kita cukupkan Pak ya sampai sini. Tapi kurang lebih ana mohon maaf, insyaallah nanti kaidah yang kelima kita akan bahas pada bulan depan insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan, jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan Allah berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.